Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akmal Fauzan Bahar, anggota dari kelompok 12, akan mempresentasikan tugas proyek akhir semester 4 yang berjudul Tingkat Kesadaran Masyarakat di Kota Sukabumi dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 untuk mata kuliah Metode Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat Kota Sukabumi terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif melalui lembar kuesioner Google Form. Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Sukabumi memiliki kesadaran dalam penerapan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari hasil penelitian di atas, yang paling berpengaruh dalam penerapan protokol kesehatan yaitu masyarakat selalu memakai masker saat bepergian keluar rumah. Namun, tidak semua masyarakat Kota Sukabumi memiliki kesadaran terhadap penerapan protokol kesehatan, yaitu masyarakat lebih sering berpergian dan berkerumun dibandingkan diam di rumah. Peristiwa ini bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi semua orang dan dengan waktu yang sangat cepat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu kajian materi. Yang pertama ada kesadaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran adalah keinsapan keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dikutip oleh Hasibuan pada tahun 2012. Kesadaran diri itu adalah keadaan di mana kita bisa memahami diri kita sendiri dengan setepat-tepatnya. Dikutip Ahmanto Mendatu pada tahun 2010. Yang kedua ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dan mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Dikutip oleh Kemenkes pada tahun 2020. Yang ketiga ada COVID-19. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Virus corona adalah zoonosis ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak atau shepherd cats ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Novel coronavirus adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan belum diketahui hewan penular. 2019 nCoV dikutip dari Kemenkes pada tahun 2020. Saya Muhammad Akbar Tugur Karisma akan melanjutkan materi selanjutnya.
Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif melalui lembar kuesioner Google Form yang dipublikasikan melalui WAG. Penelitian ini mengambil tempat data di Kota Sukabumi. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 18 Mei 2021 hingga tanggal 20 Mei 2021. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan data atau informasi yang diperoleh langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui seberapa banyak warga yang menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan sadar tentang upaya pencegahan COVID-19. Dalam arti sempit, rancangan penelitian meliputi proses pengumpulan dan analisis data, sedangkan dalam arti luas meliputi keseluruhan proses penelitian dari perencanaan sampai pelaporan. Rancangan penelitian dapat didefinisikan sebagai sketsa atau kerangka spesifik yang didesain oleh peneliti yang menggambarkan rencana proses penelitian secara keseluruhan. Berdasarkan survei, telah didapatkan data akan tingkat kesadaran dalam upaya pencegahan melawan COVID-19 melalui kuesioner Google Form, maka didapatkan hasil bahwa A. Diperoleh 24 responden dari masyarakat yang mana dari desa Pandan Harum. B. Adapun pertanyaan yang diajukan sebagai berikut. Apakah menurut kalian penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 perlu untuk dipatuhi? Apakah bila Anda berpergian keluar rumah Anda harus memakai masker? Apakah Anda setuju jika kita saling menjaga jarak dengan sesama dalam upaya untuk mengurangi pandemi COVID-19 semakin menular? Seberapa sering Anda berpergian atau berkumpul dengan banyak orang selama masa pandemi COVID-19? Apakah kalian selalu mencuci tangan atau mengganti masker setelah digunakan untuk bepergian? Perkenalkan, nama saya Thomas Arik Badji Ramlan, saya dari anggota kelompok 12 akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu adapun data responden yang kami dapatkan dari hasil Google Form Questionnaire. Yang pertama, apakah menurut kalian penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 perlu untuk dipatuhi? Tergolong dalam tabel berikut. Alternatif jawaban ya frekuensi 23 dengan persentase 95,8%. Alternatif tidak frekuensi 0 dengan persentase 0%. Alternatif jawaban mungkin frekuensi 1 dengan persentase 40,2% dengan jumlah frekuensi 24 dan dengan persentase 100%. Kemudian berikutnya, apakah bila Anda berpergian keluar rumah Anda harus memakai masker? Tergolong dalam deskripsi berikut. Alternatif jawaban ya frekuensi 24% dengan persentase 100%. Alternatif jawaban tidak frekuensi 0 dengan persentase 0% dengan jumlah 24 frekuensi dengan persentase 100%. Kemudian nomor 3, apakah Anda setuju kita saling menjaga jarak dengan sesama dalam upaya untuk mengurangi pandemi COVID-19 semakin menular? Tergolong dalam deskripsi berikut. Alternatif jawabannya frekuensi 21 dengan persentase 87,5%. Alternatif jawaban tidak frekuensi 3 dengan persentase 12,5% dengan semua jumlah frekuensi 24 dan persentase 100%. Selanjutnya nomor 4, seberapa sering Anda berpergian atau berkumpul dengan banyak orang selama masa pandemi COVID-19? Bisa tergolong dalam deskripsi berikut. Alternatif jawaban lebih 1 kali dalam seminggu frekuensi 16 dengan persentase 66,7%. Alternatif jawaban tidak berpergian dan berkumpul lebih dari 1 minggu frekuensi 8 dengan persentase 33,3% dengan jumlah frekuensi 24 dan persentase 100%. Dan yang terakhir ada mencuci tangan atau mengganti masker setelah digunakan untuk berpergian. Bisa dideskripsikan dalam tabel berikut. Alternatif jawaban ya frekuensi 19
dengan persentase 79,2%. Alternatif jawaban tidak frekuensi 0, persentase 0%. Alternatif jawaban kadang-kadang frekuensi 5, persentase 20,8%. Dengan semua jumlah frekuensi 24 dan persentase 100%. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.